in audio. Langit Manchester baru saja berganti warna di saat satu bintang besar perlahan menghilang dari cakrawala Etihad, yang lain bersiap untuk bersinar. Kevin De Bruyne, arsitek lini tengah Manchester City selama hampir satu dekade, telah resmi menutup lembaran gemilangnya di Inggris. Ia memilih tantangan baru di tanah Italia, bergabung dengan Napoli setelah mencatatkan namanya sebagai salah satu gelandang terhebat dalam sejarah Premier League. Namun di tengah perpisahan yang penuh nostalgia itu, sebuah langkah strategis dan berani telah diambil oleh pihak klub dengan kedatangan Tidjane Reijnders dari AC Milan dengan bandrol mencapai 46,5 juta pound sterling. Berjumpa kembali bersama anak bangsa, dan inilah harapan Reijnders setelah perubahan dengan De Bruyne. Reijnders bukan sekadar perekrutan untuk mengisi kekosongan. Ia adalah bagian dari pembaruan besar di bawah arahan maestro strategi Pep Guardiola. Pemain asal Belanda berusia 26 tahun itu datang ke Inggris membawa reputasi sebagai gelandang terbaik di Serie A musim lalu. Penampilannya yang gemilang bersama Rossoneri tak hanya menarik perhatian pemandu bakat top Eropa, tapi juga menjadikannya sebagai pion penting dalam rencana jangka panjang Manchester City. Meski perbandingan dengan De Bruyne tak terhindarkan, Reijnders menegaskan bahwa dirinya tak datang untuk menjadi bayangan siapapun. Ia memahami betapa besar jejak yang ditinggalkan sang gelandang Belgia. Namun baginya, setiap pemain harus membentuk identitasnya sendiri. Dalam wawancara eksklusif dengan Media Club, ia menyampaikan bahwa perjalanan ini adalah tentang menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan replika dari pendahulunya. Ia mengakui telah banyak belajar dengan mengamati cara De Bruyne bermain, bagaimana sang legenda membaca permainan, memilih momen untuk mengirimkan umpan, dan menciptakan peluang dari ruang-ruang sempit. Namun, di balik kekagumannya terhadap De Bruyne, ada nama lain yang membentuk fondasi gayanya di atas lapangan. Reijnders menyebut bahwa Andres Iniesta, ikon Barcelona dan legenda sepak bola Spanyol, merupakan pengaruh utama dalam cara ia membangun permainan. Ketenangan, kecerdasan spasial, dan sentuhan teknis dari Iniesta adalah kualitas yang terus coba ia terapkan dalam setiap aksinya di lapangan. Bergabung dengan Manchester City juga menjadi lompatan besar dalam karirnya. Ia menyadari bahwa dirinya kini berada di bawah bimbingan pelatih terbaik dunia. Hal itu menjadi alasan utama yang membuatnya begitu antusias untuk berkembang lebih jauh. Reijnders datang dengan semangat untuk belajar, untuk menyerap filosofi Guardiola yang dikenal rumit sekaligus memesona. Kini, harapan mulai menggantung di pundaknya. Reijnders diperkirakan akan langsung terlibat dalam rotasi lini tengah The Citizens, terutama dalam ajang Piala Dunia antar klub yang akan digelar di Amerika Serikat. Debut kompetitifnya pun diyakini tinggal menunggu waktu. Manchester City telah memasuki fase baru, era pasca De Bruyne. Namun mereka tak tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu. Dengan hadirnya Reijnders, pemain muda dengan teknik halus dan kecerdasan taktis sebagai juara Liga Primer 8 kali itu yakin bahwa masa depan mereka tetap cerah dan siap menulis kisah hebat lainnya di bawah cahaya lampu Etihad. Masuknya Tidjane Reijnders ke Manchester City bukan sekadar perekrutan untuk menambah lubang yang ditinggalkan Kevin De Bruyne. Pep Guardiola bukan tipe pelatih yang mencari pengganti secara harfiah. Ia lebih tertarik pada pemain yang bisa memberi opsi berbeda, dimodifikasi sesuai kebutuhan taktiknya yang sangat cair. Maka, pertanyaannya bukan siapa yang digantikan, melainkan bagaimana Reijnders akan diintegrasikan. Kemungkinan posisi dan peran di lapangan yang akan diperankannya antara lain gelandang interior left right 8 dengan sistem 3-2-4-1 atau 4-1-4-1 dalam sistem klasik Guardiola, terutama dalam skema 3-2-4-1 yang kerap digunakan musim lalu. Reijnders kemungkinan akan menempati salah satu dari dua posisi gelandang interior.
Ia akan ditempatkan sejajar dengan Bernardo Silva, Mateo Kovacic atau Phil Foden, sedikit lebih maju dari pivot utama yang biasanya ditempati Rodri. Peran ini sangat cocok untuk Reijnders karena ia memiliki mobilitas tinggi untuk naik turun antara kotak penalti sendiri dan lawan. Gaya bermainnya yang progresif cocok dengan kebutuhan Pep akan penguasaan bola yang dinamis. Visi umpannya akan digunakan untuk menghubungkan lini belakang dan serangan. Dengan absennya De Bruyne, Guardiola kemungkinan akan memberi lebih banyak tanggung jawab progresif vertikal kepada pesepak bola berdarah Indonesia itu, baik dalam bentuk dribble maupun umpan terobosan. Kedua, double pivot jika City main 4-2-3-1. Jika City bermain lebih konservatif, Reijnders bisa jadi tandem Rodri di tengah. Ini pernah ia mainkan di Milan, terutama dalam laga berat saat transisi cepat lawan menjadi ancaman. Di posisi ini, Reijnders berfungsi sebagai jembatan antara lini belakang dan kreator serangan. Dengan kualitas umpan pendek dan kontrol tempo, dia bisa menjadi penenang saat City di bawah tekanan. Namun di sistem double pivot ini, kelemahan defensifnya akan lebih mudah terekspos, terutama di Premier League yang menuntut fisik dan agresivitas tinggi dari gelandang tengah. Ketiga, false left midfielder atau inverted role. Guardiola dikenal suka bereksperimen. Jika ia memainkan sistem yang lebih fleksibel, Reijnders bisa diplot sebagai gelandang kiri inverted, mirip dengan bagaimana Ilkay Gundogan bermain dalam beberapa musim terakhir. Peran ini akan memintanya untuk masuk ke kotak penalti tanpa bola, memberi overload di sisi kiri bersama fullback dan winger, menjadi opsi tembakan dari lini kedua. Di tengah ketatnya persaingan Premier League, seorang pemain tidak hanya dituntut berbakat, tapi juga harus tangguh secara mental, fisik, dan taktis. Dan itulah tantangan yang kini menanti Tijjani Reijnders di Manchester City. Meski baru, ia datang bukan tanpa senjata. Reijnders memiliki sejumlah keunggulan yang bisa membuatnya menjadi aset berharga di bawah asuhan Pep Guardiola. Pertama, mobilitas dan daya tahan tubuhnya yang luar biasa. Di Serie A, ia tercatat sebagai salah satu gelandang dengan jarak tempuh rata-rata tertinggi setiap pertandingan. Dalam konteks Premier League yang dikenal dengan intensitas tanpa kompromi dan jadwal super padat, stamina seperti ini adalah kunci. Pep butuh pemain yang bisa terus bergerak, terus berpikir, dan terus memberi solusi selama 90 menit penuh. Dan Reijnders punya itu. Kedua, visi umpan vertikalnya adalah senjata yang sangat cocok dengan gaya main City. Ia punya kemampuan menembus garis pressing lawan lewat umpan-umpan terobosan tajam. Di Milan, ia kerap menjadi pemantik serangan lewat 1-2 sentuhan yang membelah pertahanan. Umpan-umpan itu bisa jadi sangat berbahaya bila diarahkan ke penyerang seperti Haaland atau pemain cepat seperti Jeremy Doku. Ketiga, Reijnders tak hanya piawai mengoper bola, ia juga memiliki kemampuan dribble progresif yang solid. Ia mampu mengatasi pressing dengan dribble singkat, lalu melepas bola di momen yang paling menentukan. Dalam sistem pressing tinggi milik Guardiola, pemain seperti ini sangat dihargai, terutama saat tim kehilangan bola dan butuh pemain yang bisa langsung melakukan tekanan balik. Dan keempat, kecerdasan taktis serta fleksibilitas posisi membuatnya semakin berharga. Ia terbiasa bermain di berbagai formasi bersama AC Milan, mulai dari 4-2-3-1, 4-3-3, hingga 3-4-2-1. Pemahaman sistem yang luas ini sangat penting karena Pep bukan pelatih yang terpaku pada satu taktik. Formasi bisa berubah bahkan saat laga masih berjalan dan Reijnders diyakini mampu beradaptasi cepat. Namun, seperti semua pemain yang menapaki Premier League untuk pertama kali, Reijnders juga membawa sejumlah tantangan. Yang paling utama adalah duel fisik. Premier League dikenal dengan gaya permainan yang cepat, keras, dan penuh benturan. Reijnders kadang terlihat kesulitan saat menghadapi gelandang bertipe breaker seperti Casemiro atau Declan Rice. Ia perlu segera menyesuaikan gaya mainnya agar lebih tangguh dalam situasi transisi cepat dan duel 1 lawan 1. Kelemahan kedua terletak pada apa yang disebut sebagai final product. Meski punya visi dan kreativitas, catatan gol dan asisnya sejauh ini belum menyamai pemain top dunia. Dalam sistem Guardiola, gelandang tengah bukan hanya penghubung tapi juga eksekutor dari lini kedua. Reijnders harus lebih sering muncul di momen-momen akhir untuk menambah kontribusi langsung terhadap skor.
Dan yang terakhir adalah kurangnya agresivitas saat bertahan. Berbeda dengan Rodri atau Ilkay Gundogan yang aktif dalam duel perebutan bola, Reinders terkadang terlalu mengandalkan posisi dan membaca permainan. Ia cenderung memilih menutup ruang ketimbang melakukan tackle langsung. Gaya seperti ini bisa jadi risiko, apalagi jika lawan berhasil melancarkan serangan balik cepat. Pep Guardiola sangat mungkin melihat Reijnders bukan sebagai pemain instan, tetapi sebagai investasi jangka panjang. Dengan usia 26 tahun dan rekam jejak teknis yang solid, ia bisa berkembang menjadi pilar baru di lini tengah City, dengan atau tanpa De Bruyne di sekitarnya. Musim pertama mungkin akan menjadi masa adaptasi, tetapi jika ia bisa menyesuaikan diri dengan tempo tinggi dan kerasnya Premier League, Reinders berpotensi menjadi pengatur ritme baru di Etihad. Di bawah pelatih seperti Guardiola, pemain seperti dia bisa berubah dari pengagum De Bruyne menjadi pencipta bab baru dalam sejarah Manchester City. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.